Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaharani Primadia dengan NIM 20234022 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu nomor ISBN, yang dimana dalam mata kuliah Manajemen Koleksi. Langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari ISBN itu sendiri. Seperti yang teman-teman lihat di samping, ISBN merupakan International Standard Book Number, yang dimana itu merupakan kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi yang terkandung di dalam ISBN itu antara lain ada judul, penerbit, kelompok penerbit yang tercakup di dalam ISBN. ISBN ini mempunyai 13 digit angka sebagai pemberi identifikasi terhadap suatu buku. Tetapi uniknya dari satu buku dan buku lain itu berbeda-beda nomor ISBN-nya. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah dari ISBN. Sejarah dari ISBN ini merupakan kebutuhan mengenai sistem penomoran yang dimulai dibicarakan pada Third International Book Marker Research and Resocialization in the Book Trade pada bulan November 1966 di Berlin, Jerman. Saat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan penerbit Eropa dan juga distributor buku yang memikirkan bagaimana cara untuk memproses orderan dan mengontrol inventarisasi. Untuk itu, membuat ses komputer otomatis tersebut diperlukan berbagai angka untuk mengidentifikasi yang simpel dan unik untuk buku-buku yang akan diterbitkan. Lalu, pada tahun 1967, suatu sistem dapat memenuhi keperluan tersebut yang diperkenalkan oleh di negara Inggris, yang kemudian dikenal dengan nama SBN. Lalu diperundingkanlah apakah SBN ini dapat diterima atau tidak di setiap negara-negara tersebut. Dan hasilnya pada tahun 1970, standar penomoran buku ciptaan dari J. Whittaker ini atau dikenal dengan SBN tersebut diterima sebagai standar ISO 2108 dan menjadi International Standard Book Number atau sekarang dikenal dengan ISBN. Lalu, pada tahun 1978 dibuatlah versi 2 atau generasi berikutnya dari ISBN ini, yang dimana itu tuh menjadi lebih mudah untuk menggunakan ISBN ini. Lalu, setelah berkembangnya zaman, dibuatlah versi ketiga yang dari ISBN ini yang sudah berupa kode yang seperti kode-kode di supermarket, sehingga memungkinkan pemindahan buku juga melalui scanner buku. Pada tahun 2001 diciptakan kembali ISBN generasi berikutnya, yang dimana pada ISBN itu setelah ada 13 digit angka, yang sebelumnya ISBN tersebut menggunakan 10 digit angka, sekarang sudah berupa 13 digit angka, yang kemudian dipergunakan sampai sekarang ini, dan mulai aktif awalnya 13 digit angka tersebut pada tanggal 1 Januari 2007. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dari ISBN. Fungsi dari ISBN ini ada 3. Yang pertama sebagai identitas buku. Identitas buku ini, fungsi dari ISBN sebagai identitas buku ini sangat berguna. Kenapa? Karena dengan identitas buku kita dengan mudah bisa mencari buku tersebut melalui nomor ISBN-nya. Yang kedua, untuk memperlancar arus distribusi buku. Yang ketiga, bisa juga menjadi sarana promosi bagi penerbit. Selanjutnya, kita masuk kepada skop penggunaan ISBN. ISBN ini sudah digunakan lebih dari 160 negara di dunia, karena ISBN merupakan identitas yang unik bagi suatu terbitan. Dalam hal itu, ada beberapa jenis terbitan yang bisa diakomodasikan oleh ISBN. Di antaranya yaitu yang pertama buku cetak dan pamflet.
Yang kedua, terbitan yang menggunakan huruf Braille. Yang ketiga, terbitan yang tidak terbit secara reguler. Yang keempat, peta. Yang kelima, ada film, video, dan transparansi pendidikan. Yang keenam, ada audiobooks. Yang ketujuh, ada terbitan elektronik seperti CD-ROM, disket, atau internet. Yang kedelapan, ada kopi digital dari sebuah buku cetak. Yang sembilan, ada mikrofilm dari suatu terbitan. Yang kesepuluh, ada software pendidikan. Dan beberapa contoh terbitan yang tidak bisa memperoleh nomor ISBN-nya ada beberapa juga. Salah satunya terbitan yang terbit secara kontinu. Yang kedua, terbitan yang berupa iklan. Yang ketiga, musik yang dicetak. Yang keempat, dokumen pribadi seperti contohnya kurikulum vitae. Yang kelima, ada kartu ucapan. Yang keenam, ada rekaman musik. Dan yang ketujuh, ada software lain yang diedukasi, misalnya email. Selanjutnya kita masuk kepada aplikasi ISBN. Yang pertama, ada aturan umumnya. Nomor ISBN yang baru diberikan kepada setiap terbitan yang terpisah atau edisi yang berbeda. Pada edisi yang berbeda ini yang diterbitkan oleh penerbit. Nah, nomor ISBN yang berbeda juga akan diberikan kepada terbitan yang setiap terbitannya ada edisi dengan bahasa yang berbeda. Lalu, yang kedua, ada aturan pada perubahan pada terbitan. Nomor ISBN yang berbeda akan diberikan jika ada perubahan dan perubahan pada suatu terbitan. Nomor ISBN yang berbeda juga diberikan jika ada perubahan judul suatu terbitan. Akan tetapi, jika hanya berbeda sampul atau desain, itu tidak bisa merubah nomor ISBN. Tetap dengan nomor ISBN yang lama. Lalu, selanjutnya ada aturan pada terbitan yang diterbitkan kembali oleh penerbit lain. Nomor ISBN yang baru akan diberikan kepada penerbit lain yang diterbitkan kembali oleh si penerbit. Lalu, ada aturan pada akuisisi suatu penerbit oleh penerbit lain. Penerbit yang mengakuisisi suatu penerbit lain bisa tidak perlu mengganti nomor ISBN-nya untuk suatu terbitannya. Lalu ada aturan pada terbitan multivolume. Pada terbitan yang terdiri lebih dari satu volume, maka akan ada nomor ISBN yang sama untuk keseluruhan volume dan juga akan ada ISBN yang bersifat unik untuk tiap-tiap volumenya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada penggunaan ISBN. Penggunaan ISBN ada berguna bagi penerbit, bagi pusat distribusi, bagi toko buku, dan bagi perpustakaan. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu penggunaan ISBN bagi penerbit, pusat distribusi, toko buku, dan perpustakaan. Yang pertama, kita masuk kepada bagi penerbit. Bagi penerbit, penggunaan ISBN ini sangat berguna. Yang pertama, untuk mengidentifikasi proyek terbitan. Yang kedua, identifikasi terbitan yang dalam katalog penerbit dan iklan. Yang ketiga, sebagai sistem kontrol stok. Yang keempat, sebagai monitor data penjualan. Dan yang kelima, sebagai membuat statistik. Dan yang keenam, sebagai menangani pengembalian. Lalu selanjutnya bagi pusat distribusi, yang pertama sebagai membuat database terbitan, lalu yang kedua membuat bibliografi suatu produk atau katalog untuk penjualan buku, dan yang ketiga order pelayanan melalui sistem komunikasi berbasis elektronik atau internet, yang keempat untuk memonitor proses logistik. Yang ketiga bagi toko buku, yang pertama untuk pencarian bibliografi, yang kedua untuk mencari alamat penerbit atau distributor. Yang ketiga, Electronic Point of Sale System atau EPOS. Yang keempat, bagi perpustakaan. Bagi perpustakaan, yang pertama sebagai sumber informasi peminjaman. Yang kedua, mengkopi katalog. Yang ketiga, membuat statistik peminjaman buku. Dan yang keempat, peminjaman antar perpustakaan. Kira-kira begitu untuk penggunaan ISBN.
Selanjutnya, kita masuk kepada struktur dari ISBN. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ISBN ini mempunyai 13 digit angka. Seperti contoh di samping, contoh ISBN-nya yaitu 978 602 8519 939. Yang pertama ada angka pengenal produk terbitan buku dari IAIN atau dikenal dengan Prefix Identifier, yaitu berada pada angka 978. Lalu ada yang namanya kode kelompok atau dikenal dengan Group Identifier, yaitu berada pada angka 602. Lalu ada yang namanya kode penerbit. Kode penerbit atau dikenal dengan Publisher Prefix, yaitu berada pada angka 8519. Lalu ada kode judul atau dikenal dengan Title Identifier, yaitu berada pada angka 93. Dan yang terakhir ada angka pemeriksa atau dikenal dengan check digit, berada pada angka 9. Baiklah teman-teman semua, sekian penjelasan dari saya mengenai materi nomor ISBN. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.